selamat malam Property People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Ngopi On Ground. Ya, perkenalkan, ada yang kenal nama saya Randika Jamil? Nggak kenal? Nggak apa-apa. Ada yang kenal Saiful Jamil? Kenal? Oke, ya. Ibnu Jamil kenal? Ya, nggak ada yang saudara saya itu ya. Itu masih jauh. Jadi saya sekarang bakalan nemenin property people semua di sini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol soal properti. Apalagi kita lagi ada di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka ya. Dalam rangkaian Mandiri Festival Properti Indonesia 2022. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Alhamdulillah. Saya boleh duduk ya. Nih lagi rame banget sekarang ngobrolin soal rumah atau properti. Nah ini juga yang bakalan kita obrolin malam hari ini dan gak cuma sendirian. Saya gak bakal sendirian tapi bakalan ada teman-teman saya dan juga pasti dari rumah 123 bakal ngobrol juga perwakilannya untuk ngobrolin soal apa. Ini yang paling penting kadang-kadang suka kita bingungin. Karena kan salah satu metode pembelian adalah mengajukan kredit kepemilikan rumah ke bank ya untuk kerjasama. Biasanya seperti itu ya. Benar apa enggak pengajuan KPR itu ribet? Mungkin benar atau mungkin tidak. Nah gimana terus kita harus ngajuin KPR, disetujuin punya rumahnya, sampai akhirnya punya rumah bisa kesampaian. Semuanya itu bakalan dibahas di Ngopi On Ground kali ini dengan temanya adalah KPR nggak bikin PR. Wih mantap nih. Jadi buat yang lagi pada di sini, yang lagi pada di atas gelantungan ya boleh ya turun ya. Ini lagi pada ngeliatin pasti. Kalau ada gue bilang ada yang gelantungan pasti kaget sih. Dan saya tidak akan sendirian di hari ini ya. Kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol aja, boleh langsung saya panggilin. Dengan tepuk tangan yang meriah, marilah kita sambut bintang tamu kita atau enggak narasumber kita yang pertama. Ini dia ada Kang Firman Pamungkas dari Rumah 123. Asik. Mukanya tegang banget kayaknya. Kayak mau dipanggil ke ruang BP kayak. Aduh, saya salah apa ya? Apa kabar Mas Firman? Baik Mas. Baik ya? Baik. Mantap, luar biasa. Satu lagi yang kita bakalan ajak ngobrol, dia adalah seorang komika, dia adalah seorang host, dia seorang broadcaster. Langsung kita panggil ke atas panggung untuk bergabung bersama kita. Ini dia Hifzi Hoir. Asik. Halo. Sehat sih. Boleh silakan duduk. Alhamdulillah. Nah ini kita sekarang kan lagi ada di Mandiri Festival Property 2022 ya. Barengan sama Rumah 123 juga dan juga Ngopi On Ground-nya lagi di sini kebenaran. Betul. Pasti ini banyak property people yang juga datang ke sini untuk cari properti dan pertanyaan pertama itu biasanya adalah kan kalau beli rumah kalau pakai cash aduh gitu kan gitu ya. Yeah. Ada bubunyian gitu ketika aduh pakai cash nggak ya gitu. Pasti kan mikirnya mendingan kita KPR aja. Betul. Cuman kalau KPR ada sedikit hambatan-hambatan biasanya. Apalagi juga ini mungkin Mas Firman juga tahu Hifzi, saya, kita bergerak di dunia seni. Yang kadang-kadang kalau masalah KPR gimana nih? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Lu juga pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Iya, kayak bingung nih penghasilanku kan tidak tentu nih. Kadang-kadang kayak sebulan 2 juta. Kadang-kadang juga kalau lagi banyak 2.500.000 Kang. Iya, gitu. Lebihnya cuman gope sih. Iya maksudnya jadi takut-takut gitu sih. Takut-takut mau KPR dulu gitu. Takut-takut akunya Kang. Jadi suka banyak hambatan kayak gitu. Iya. Mungkin juga ada dari property people yang lain juga suka ngerasa, aduh ini gaji gue cukup gak ya? Kan kadang-kadang suka gitu juga ya. Benar. Terus kalau KPR nih syaratnya gimana? Terus juga apa yang harus gue lakukan dulu pertamanya gitu. Nah ini yang pertama sih sebenarnya balik lagi yang tadi sih gue menarik. Kita berdua sama-sama seperti itu. Kita berdua adalah seorang komika, penghasilannya tidak tetap, kadang tetap sebenarnya ya. Kadang tetap nggak ada kan? Iya. Sedih ya. Aduh, penghasilan kita tetap nih, betul. Tetap kadang nggak ada ya. Yang di bank tetap, ya nggak nambah-nambah. Iya benar. Angkanya tetap ya. Angka tetap, betul. Ya. Penghasilan kita tetap, angkanya tetap di segitu aja. Iya. Kok nggak berubah, ya kan? Nah ini komentar lu juga pasti pernah lah nyoba untuk, gue coba KPR deh. Nah gimana, lu pernah gak sih? Sebenarnya kalau nyoba belum pernah Kang, tapi aku kayak cukup cari tahu gitu ke teman-teman syaratnya apa gitu. Terus nanya-nanya juga ke orang-orang yang udah KPR gitu. Nah waktu itu aku baru lulus kuliah, habis itu kayak aku mau memutuskan tuh kayak
masih takut-takut Kang. Iya. Penghasilanku ya gitu tadi Kang Waktu Ika itu bilang. berapa pertama kali itu penghasilan 200 juta kalau nggak salah ya? Enggak, nasi padang doang. Oh cap thank you. Iya cap thank you. Thank you gitu ya. Oh 3M. Oh, apa tuh? Terima kasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Membantu, ya 3M ya. Gue nyari M1 lagi, lu cuma 2 loh sih. Lu ngelempar ke gue terus gue bingung tadi. Itulah tugas Anda Makasih, sebagai host mahal ya. Iya gitu, jadi ada pengalaman-pengalaman, takut-takut. Makanya aku juga pengen cari tahu nih, siapa tahu nanti rumah aku yang kedua itu bisa KPR juga. Luar gitu. biasa Mas Firman, padahal dia tuh udah punya rumah juga sebenarnya. Keren. Iya. Gokil loh, rumah keong kan kalau nggak salah ya? Iya benar, siput sih lebih. Lebih berlendir ya. Nah ini kalau buat, itu tadi kan dari Hifzi ya Mas ya? Ya. Mas Firman sendiri, ini sebenarnya pertanyaan kayak banyak orang lah. Kenapa banyak orang menganggap kalau mengajuin KPR tuh ribet? Oke Kang. Saya mungkin bantu jawab dari pengalaman pribadi gitu Boleh, ya. boleh, Kebetulan silakan. udah pernah coba KPR, terus pernah coba take overin ke orang juga. Nah. Terus sekarang KPR baru lagi gitu. Nah, mungkin yang bilang ribet mungkin karena dapat pengalamannya dari orang-orang yang pernah apply-nya dulu gitu ya. Mungkin di bawah 2015 belum ada teknologi. Nah, emang kalau dulu kita apply KPR agak sedikit repot karena serba kertas. Dari awal kan kita ada apply form udah harus isi tuh panjang Ya, gitu betul. kan. Beberapa malah mensyaratkan surat keterangan kerja, minta lagi ke HRD gitu Ya. kan, nunggu print, terus kita kasih lagi ke bank. Kalau banknya repot, kita pakai pos. Oh, itu Belum tahun ada berapa Mas Gojek. pakai kertas? Zaman mungkin 70 ya, 2019. 19. Ya. Enggak, 17 kalau nggak salah waktu itu ya. 17. Enggak, kalau itu bukan pakai 19. kertas. Pakai apa? Dipahat di batu. Kayak jadi kalau ngajuin KPR, maaf Pak gitu. Mejanya ambruk bak gitu. Itu masih lama masih Iya. pakai kertas. Masih pakai kertas, tapi kan sekarang saya bulan lalu KPR. Bulan lalu KPR. Oh, sombong. Itu, enggak. Oh enggak. Itu Maaf, karena maaf. kebutuhan kan. Arogan. Maaf. Dagunya naik. Kebutuhan gitu kan. Iya. Nah, itu sama sekali nggak ke banknya, serius. Oh gitu. Cuman lihat rumahnya, ketemu sales, diurusin langsung tektokan sama WA sama orang banknya. Itu cuman saya tanda tangan di PDF form. Itu formnya pun udah dibantu isi. Oh. Nah, terus keterangan dulu kan keterangan kerja pakai surat. Sekarang betul. malah cuman minta email HRD-nya, Mas, gitu. Oh bisa di-emailin aja. Di email, HRD-nya nanti di email gitu kan pakai alamat email kantor gitu kan. Iya, Apa betul. benar bekerja di sini gitu kan. Kalau Iya. benar nggak perlu lagi surat. Sama sekali nggak pakai datang ke kantor atau isi apapun, cuma tanda tangan langsung dapat surat penawaran. Surat penawaran SPR ya sebutnya kalau nggak salah. Surat penawaran R-nya saya R. lupa ya. Surat penawaran Apa R tuh? ya. Ya Mas ya. Surat Rumah. Penawaran R, R apa? apa? Ya? Rekening, ruko. Rekening, ruko. Rumah Ini kita ya. tebak-tebakan ya jadinya ya. Padahal sebenarnya kita bisa googling terus kita bisa cari dan kita tahu sebenarnya. Kalau SPR emang kita nggak tahu. Kalau Iya. SPG paham. SPG paham ya pasti. SPG paham. Pasti. Saya juga paham. Saya kalau juga paham. sih. Saya juga. Jangan ikut-ikut dong Mas. Kenapa kok jadi ikut juga? Iya. Tuh Nah, surat pesanan rumah. benar. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih Mas. Ada ini door prize nggak? Enggak belum Ah, nanti. belum. Nanti ya Mas, Sorry, nanti. Mas, ya. Nanti Mas, nanti. Belum. Surat Oke. pesanan rumah. Pesanan Langsung rumah, itu. langsung dikirim udah beserta bunganya berapa, cicilan sampai berapa lama. Oh udah detail. Udah detail, tinggal tanda tangan. Nanti selanjutnya sama notaris. Itu tanda tangannya pun udah digital. Udah digital. Oh. Udah digital pakai sistemnya mereka gitu ya. Iya, betul. Udah enak. Jadi kalau ribet cobain dulu aja deh yang sekarang gitu kan. Apalagi di sini udah ada bootnya. Iya benar. Formnya pun nggak sampai 2 lembar, malah setengah lembar di boot mandiri. Itu isinya simple, sisanya di follow up sama sales, bisa sambil belanja. Oh Gitu gitu. kan. Jadi serius. nggak, kalau dulu kan benar berlembar-lembar ya. Mm-mm. Kadang-kadang kita bacanya aja udah capek gitu kayak wah Benar. ini. Sekarang tuh udah nggak nyampe 1 lembar. Iya, saya lihat kok formnya selembar pun nggak penuh gitu kan, cuman data pribadi, NIK, rumah yang mau diambil gitu kan. Sisanya nyusul lah. Dokumen pun saya waktu itu, waktu bulan kemarin kirimnya nggak harus hard copy gitu, soft copy semua. Soft copy. KTP serius. Jadi Nah, sekarang mungkin udah dibilang gak ribet gitu kali ya. Lebih mudah ya. Lebih memang, mudah. Memang sekarangnya serba dibikin mudah soalnya kalau untuk
KPR aja ribet, kayaknya orang bakalan mikir, aduh ini waktu segala, pasti kan mikirnya ke situ ya. Proses waktu kita harus bolak-balik, kita belum juga pas kita nyampe datang ke sana, ternyata persyaratannya masih ada yang kurang. Benar, harus balik lagi, nunggu lagi, proses lagi lebih lama lagi. Gini, tapi kita juga ngasih tahu juga untuk property people yang hadir di sini, kebenaran lagi ada di Kota Kasablanka ini, kita bakalan ngasih e-wallet ya untuk yang datang ke sini terus ngerekam pakai Instastory ke acara ini, terus nanti bakalan kita kasih tahu siapa pemenangnya. Ada hadiah Rp500.000 untuk 5 orang pemenang dengan posting keseruan kita hari ini di IG story kamu ya. Syaratnya adalah mention rumah 123, oke? Mention rumah 123, habis itu nanti rumah123.com dan mention 3 orang teman kamu. Nanti orang ketiga itu bakal, kalau misalnya nggak nge-repost dia akan sakit katanya. Wah, jangan dong, tidak dong, jangan dong. Biasa suka dapat SMS kayak gitu kan. Masa segitu Kirimkan ke 5 orang teman Anda katanya. Enggak. Kalau ini enggak usah. Lu mention aja rumah123.com. Habis itu pakai hashtagnya, hashtag ngopi on ground, hashtag ada buat kamu. Sekali lagi hashtagnya adalah ngopi on ground, hashtag ada buat kamu. Nanti yang beruntung bakalan kita kasih hadiah ya. 500.000 masing-masing. Enggak, masing-masing 100.000 untuk 5 orang. Oh, okay. Lumayan dong Kang. Lumayan. Itu berupa ucapan terima kasih ya. 100.000 ucapan terima kasih. Penuh banget WhatsApp lu. Bret gitu tiba-tiba. Sedih ya malah ya. Jadi males ya malahnya. Oke, Zi. Nih lu boleh ceritain gak ada sedikit hal yang menarik sebenarnya. Lu kan sebenarnya udah ada rumah. Iya Kang, betul. Ya udah ada rumah. Terus prosesnya ini sedikit unik. Iya, betul. Coba boleh kasih tahu dong. Ini prosesnya rumahnya Hifzi ini rada-rada unik dapetinnya. Alhamdulillah. Kan saya sedekah 100 juta. Beda ya. Bukan, waduh, sedekahnya udah 100 juta udah lumayan tuh beda sebenarnya. ya, itu cerita orang ya. Iya. Enggak, jadi tuh agak-agak ini ya, satir ya. Satir. Keren gak? Ya bagus. Mas. Ya jadi nggak tahu waktu itu tiba-tiba ada namanya Pak Haji Alwi namanya. Haji Alwi. Ini orang kaya gitu dari Kalimantan, Bang. Ya. Tiba-tiba video call saya sama teman saya, ada komika juga, Rispo namanya. Video call, ayo nongkrong dong katanya gitu. Nongkrong tuh. Awalnya saya nggak mau tuh, karena rumah saya jauh kan, masih di rumah mertua waktu itu di Depok. Si Rispo nongkrong sama Pak Haji itu dikasih 5 juta rupiah. Oh nongkrong doang? Nongkrong doang dikasih 5 juta Bang. Emang orang kaya aja tuh, orang kaya aneh lah pokoknya. Ya abis itu tiba-tiba, ayo besok nongkrong lagi katanya Hifzi ajakin. Dah saya datang tuh. Abis itu pas datang tuh sama, saya dikasih 5 juta juga tuh Kang. Buat nongkrong doang, ngobrol-ngobrol doang. Udah abis itu tiba-tiba kan, udahlah kasih rumah lah pada gitu. Aneh, ini adalah satu hal yang aneh. Ada orang diajak nongkrong 2 kali, ketiga kali dikasih rumah. Dan jadi dia tuh sebenarnya investor di perumahan itu. Oh gitu. Iya, dia investor di perumahan itu, dia punya jatah beberapa rumah. Dan ya udah dikasih-kasihin aja ke orang. Berapa orang yang dikasih waktu itu? Lu, 4. Rispo, Ebel ya? Rigen ya? Berempat ya? Anaknya JLS semua kena dapat. Iya. Nah si Ebel tuh dikasih gara-gara mempertemukan Pak Haji sama GJLS. GJLS itu kan aku, Rigen, Rispo. Iya betul. Jadi anaknya Pak Haji tuh ngefans sama kita. Karena GJLS. robek-robekan baju. Iya. Konten isi kok robek-robekan baju loh. Mas. Enggak, jangan sih. Jangan. Acaranya kan robek-robekan baju. Lu ngerobeknya sama bajunya Mas Firman lagi. Harusnya. Gua. Bentar ya Kang. Nanti ya. Enggak, jangan. Itu aneh banget sih, itu pengalaman yang aneh banget sih Kang. Padahal tuh lagi masa pandemi loh. Boro-boro mikir rumah, makan sebulan aja masih kepikiran banget gitu kan. Gimana nih mau makan besok gitu. Kita stand up comedian kerjaan gak ada. Iya. Tiba-tiba. Zoom tuh jarang banget ya. Iya, Zoom belum ada awal-awal dulu pandemi itu belum ada job-job Zoom gitu. Iya benar. Tiba-tiba dikasih rumah tuh, wah luar biasa. Nah sebelum lu dapetin rumah dari Pak Haji Alwi juga lu sebenarnya udah punya rumah kan sih? Iya. Udah kan? Sombong lagi. Jadi rumah lu kan udah 2 sekarang? Iya. Udah punya rumah? Udah punya rumah di juga. Jogja. Itu prosesnya lu belinya cash? Kalau itu KPR. Ke ayah. Enggak. Aduh iya juga lagi ya.
ke Ayah juga KPR sih nyicil ya. Iya nyicil ke Ayah. Kredit pemilikan rumah orang tua. Gitu ya. KPRO. Tapi waktu itu tadi aku cerita tuh sebelum itu aku kayak cari-cari tahu dulu gitu. Cuman karena pas waktu itu aku masih belum kerja ya kan, maksudnya udah kerja tapi penghasilannya masih tidak menentu lah. Akhirnya kata Ayah, ya udah ya tombokin dulu nanti abang nyicil ke Ayah. Tapi nggak aku cicil sih. Ya itu namanya warisan ya. Namanya warisan Bapak, namanya warisan. Enggak dicicil. Dicicil ya? Setengah doang. Habis itu lupa. Habis itu dia juga kayaknya ya udahlah anak sendiri gitu. Nggak bisa nagih ya? Iya nggak bisa nagih. Tapi lu emang pingin punya rumah ke Jogja, waktu itu pingin punya rumah di Jogja memang? Pengen banget kan aku kuliah di Jogja Kang. Ya. Kuliah di Jogja kan aku ngerasain lah villa di Jogja luar biasa gitu kan, enak banget gitu. Terus setelah selesai kuliah itu aku pengen lah punya rumah di Jogja gitu. Ya udah akhirnya bilang ke ibu, Bu pengen dong punya rumah gitu. Dibeliin sama bapak? Iya, dibeliin sama nyicil bapak. Cicil sama ayah gitu. Tapi itu akhirnya lu pindah ke Jakarta kan? Iya akhirnya pindah ke Jakarta. Udah punya rumah di Jogja tapi kerjaan lu membuat lu harus pindah ke Jakarta. Ya. Itu rumah yang di Jogja gimana? Ini mau saya jual ayo silakan. Sekalian cari rumah. Kenapa lu jadi jualan sekarang? Bisa KPR ya. Gak ribet ya Mas ya. Bisa diatur. Iya bisa diatur. Udah cuma setengah lembar doang ya. Jadi harganya. Lu masukin ke rumah 1, 2, 3 aja. Lu kan bisa jual situ. Oh iya betul. Kalau mau jual di rumah saya. Aku dulu sempat nyari-nyari juga tuh. Di situ? Di rumah 1, 2, 3. Cari kontrakan juga bisa kan. Betul. Sewa ya juga bisa di rumah 1, 2, 3. Nah rumah lu yang di Jogja itu akhirnya gimanain? Kemarin ditunggu sama Ade sempat. Sebelumnya dikontrakin ke Rispo. Oh dikontrakin ke Rispo. Sama teman-teman di Jogja sana lah. Wah dapat uang kontrakan dong. 30.000 sebulan. Beneran. Kayak syarat doang nih. Okay. Itu pun gak dibayar Kang beneran. Sampai sekarang nih. Ya. Nih Rispo lu ngutang sama gua nih. Berarti 30 kali 12. 360.000. Po gua talangin po. 320.000 doang. Gak dibayar sama dia Kang. Enggak. Gini loh. Gimana gue ngomongnya ya. Pingin ngomong kasar gak enak gitu. Gak apa-apa. Ngomong di mall ayo. Malah jangan. Lu punya rumah disewain ke orang. Harga kontraknya sebulannya 30.000. 30.000. Oh ya sebenarnya nggak ngasih harga terserah dah. Cuman kata Rispo udahlah 30.000 aja gitu. Anak-anak yang lain juga ada yang 50, kayaknya ada yang cepet. Kan ada 3 orang tuh yang ngontrak situ. Itu bayar semua, rajin? Enggak. Enggak ada yang bayar. Kayak ya udah, kayak baik aja. Waduh. Oh tapi kan akhirnya karena lu sudah baik ke sana dapat rumah. Iya, sama ya karena rumah kan kalau kosong juga kan malah nggak ini kan. Iya. Maksudnya jadi rumah tuh kalau kosong namanya tanah sih biasanya. Iya, betul. Jadi berdebu jadi ya mending ditempatin aja sama orang itu. Oke, nih sebelum kita lanjut, kita juga pengen ngasih tahu buat property people, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga aktifin lonceng YouTube Rumah 123 biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif seputar properti. Kalau misalnya pengen tahu langsung cek aja di YouTube channelnya dari Rumah 123 ya. Di sana banyak banget info-info untuk nyari properti. Karena sekarang tuh kalau ngomongin masalah properti banyak banget milihnya, mikirnya, bingungnya, nggak taunya, kadang-kadang gitu ya. Kan informasinya kita tidak sebanyak yang kita cari dan kita juga nggak tahu nyarinya di mana. Betul. Nah akhirnya juga, nah ini kayak gini nih, untuk KPR kita disetujuin, kadang-kadang kita juga bingung nih gimana caranya. Nah mungkin Mas Firman bisa ngasih tahu nih, gimana nih Mas caranya supaya pengajuan KPR kita itu bisa disetujuin. Oke, KPR ya. Ya, K. Oh bukan, maaf ya. Bukan singkatannya. Kita mau kredit rumah. Bagus, B. Pada hari Minggu aku mengajukannya. H. Hah? R dong. Gimana sih? Ya lu mah kaget. Kalau KPH itu kredit pengajuan haji. R. Rumahku, idamanku. Aneh. Sorry Kang. Gimana Bang? Kalau KPR mungkin aku baginya 3 orang dulu ya. 3 orang. Karena ini ada 3 kategori yang harus diperhatikan. Awalnya itu BIC atau credit scoring. Atau SLIC ya, namanya SLIC. Ada 3 orang di dalam ini. Ada yang SLIC-nya lancar, rumah pertama gitu ya. Belum pernah kredit gitu ya. Oke lah itu orang yang pertama kali kredit. Ada SLIC-nya yang pernah tersendat.
Oke. Gitu, pernah nggak bayar kartu kredit atau cicilan mobil, motor gitu ya. Dalam kurun waktu lebih dari 30 hari, kurang dari 90 hari gitu ya. Tengah-tengah lah, tapi udah pernah dilunasin, udah lancar sekarang. Terus ada yang parah banget seliknya. Ada yang kita biasanya disebutnya call 5 gitu ya. Itu apa? Call 5. Call 5. 5? Ya. Oke, call 5 itu apa? Kayak kalau kredit udah nggak bayar sampai beres gitu, udah lama banget nggak bayar cicilan kartu kredit, udah lebih dari setahun. Atau setengah tahun gitu ya, lewat dari itu dia udah diingatin 5 kali, udah jelek gitu ya seliknya. Nah, pengalaman aku pribadi aja gitu ya, kalau yang misalnya paling parah yang dapat call 5 itu ya, dari awal mau ngeredit, mending ajuin dulu, beresin dulu kredit yang ke belakang-belakang. Ingat dulu pernah kartu kredit nggak sangkut gitu, misalnya 1 juta 2 juta gitu ya, atau kredit motor belum beres, lunasin dulu aja. Lunasin karena percuma capek-capek nanti ada problem, mungkin bisa diotak-atik ganti data, ribet sendiri nanti ke depannya. Mending beresin dulu. Nah, setelah beres bisa pengajuan ke Bank Indonesia, minta form untuk dibersihkan sliknya. BI ceknya gitu ya, kredit scoringnya minta dibersihin bisa. Setelah diselesaikan semuanya? Setelah diselesaikan dulu, tapi itu kan jadi statusnya udah beres nih, tapi masih ada yang jelek-jelek kan, maksudnya dulunya jelek. Minta formulirnya dikirim gitu ya, diisi, kirim ke Bank Indonesia. Nah, ada sih kita buat artikelnya juga di blog Rumah 123 teman-teman gitu ya. Mantap. Jadi bisa dibaca, cari aja di portal kita. Ada di caranya. Rumah 123 ya? Ya, caranya. Di blog kita gitu ya. Di blognya, oke. Nah, itu ajuin, itu udah clear, nanti dari Bank Indonesianya ngasih tahu, ajuin lah gitu ya. Nanti ada tahap selanjutnya persyaratan lain gitu ya. Ini masih yang 3 kategori. Nah, yang kategori kedua yang tengah-tengah udah pernah dapat call gitu ya, pernah macet tapi sekarang udah bersih. Tapi masih baru-baru nih. Baru bersihnya bulan lalu gitu ya, atau tahun ini gitu ya, anget-anget. Itu ada 2 cara sebenarnya. Pengalaman gitu ya. Yang pertama pengalaman terus ya. Banyak kayaknya Mas Firman pengalamannya ya. Teman-teman gitu. Pernah digedor rumahnya, pernah ya kayaknya ya. Pernah diusir. Ada orang gede-gede di depan rumah. Gede-gede itu kayak buta gitu, kayak buta hijau gitu. Ya. Nah, yang tengah-tengah tadi caranya kalau punya kartu kredit, belanja dulu pakai kartu kredit, tapi gak usah nyicil sampai 3 bulan 6 bulan. Cicil 1 bulan yang bunga 0%. Belanja pakai kartu kredit 3 bulan 6 bulan. 3 bulan 5 bulan lah paling cepatnya. Ayo berapa nih? Emang benar berapa? 5 bulan lah ya, ditawar ya. 4 lah Mas. Pertengahan lah. Tapi 6 bulan sih. 6 bulan. Amannya. 6 bulan ya. 6 bulan. Aman tuh. Pakai kartu kredit, lancarin tapi nggak usah pakai bunganya 0%. Sebulan itu bikin scoring bagus. Oh, kartu kredit itu kalau misalnya sering dipakai, tapi lancar pembayarannya, itu tuh bagus ya? Ya. Oh. Tapi kan mungkin ada yang nggak pakai CC gitu ya, nggak semua di Indonesia punya kartu kredit. Cara keduanya adalah perbesar down payment. DP-nya. DP. Jadi orang-orang yang tengah ini nyicil dulu buat DP. Karena kalau DP-nya gede Mas, misal 10%, terus banknya udah kerja sama developernya, yang mana di acara ini nih semua developer di sini udah kerjasama sama Mandiri. Nah, ini udah enak banget. Itu syarat cara agar KPR bisa disetujui juga. Banknya udah kerjasama, udah deket sama developernya. Biasanya bank yang udah deket sama developer itu punya agreement buyback. Developernya mau nge-buyback ke bank kalau ada angsuran yang macet. Tapi developer yang mau ngasih rumah ke orang yang mau beli dan punya agreement buyback biasanya minta DP. Karena resikonya tanggung bank sama developer kan. Biasanya kalau nggak agreement buyback yang ditanggung resikonya besar di bank. Karena kalau macet itu jadi NPL, non performing loan, aset punya bank. Tapi kalau ada agreement buyback, orang ini macet nih, udah ada agreement, developernya dibeli ulang dari banknya. Makanya rata-rata 10% DP-nya, harga rumah 1M 100 juta, misalnya 3 tahun macet, dia beli ulang ke bank, developernya udah ada
di waktu yang dia hilangkan 3 tahun itu udah kebayar dengan yang 100 juta DP 100 lah. Juta. Iya, kata gitu. Oh, itu cara nomor 2 kalau yang dulunya pernah seliknya pernah bermasalah gitu ya. DP-nya gedein. Iya, gedein ya. Kalau misalnya harga rumahnya 1M berarti DP-nya 900 juta gitu. Kebanyakan. 990 bagus. 10 juta. Cuma minus 10 juta mau ngapain, mendingan gua nunggu sebulan, 2 bulan. Ada 10 juta nih gitu. Ya, lebih bagus. Makin banyak DP makin kuat karena lebih banyak DP biasanya kalau rumahnya belum ready unit bisa nego juga. Oh gitu. Ke developer gitu ya. Mungkin developer di sini kan sudah biasa gitu ya. Kalau yang belum ready unit kan nunggu dulu kan setahun atau setahun 6 bulan gitu ya. Punya DP besar, Mas saya pengen yang hook itu tapi minta promo lah, diturunin lah harganya. Gitu. Oh gitu. Itu seru tuh. Seru. Gitu. Nego-negonya iya. Pengen juga aku jadi kayaknya KPR, Kang. Iya sama. Karena rumahku jauh banget, Kang. Di mana? Aduh malu nih. Pingin yang lebih dekat-dekat sini maksudnya gitu ya? Iya pengen yang lebih dekat-dekat, Bintaro apa gimana. Iya, berarti nabung DP gede dulu kali ya. Mending jadi nabung DP. juga. Minimal kayak berapa? 10%, 20%? Iya paling enak berapa persen berapa sih Mas? persen sih Mas Firman? Minimalnya kalau mau aman 10% sih. 10 ya? Oke. 10%. Cuman ini ada promo juga nih, nanti saya sebutin lah ya. Oh ada? Oh ada promo-promo juga. Ada Mandiri nih, promo Mandiri itu sebenarnya buat teman-teman kan ada Gen Z gitu ya yang suka jalan-jalan, sebenarnya bisa nyicil. Sebenarnya bisa nyicil kan? Oh bisa nyicil? Bisa nyicil tapi gak punya DP. Nih anak-anak Iya milenial betul, nih. betul. Iya benar. Gajinya ada, cuman DP-nya belum kekumpul. Iya betul. Dipakai beli kopi mulu, sampai lambung naik. No. Benar. Langsung gert ya. Ya kan? Nah, Mandiri juga di sini, khusus di sini ya teman-teman, karena proyek-proyek yang di sini udah kerjasama dengan Mandiri dan itu ada program yang DP-nya bisa dicicil dulu. Jadi ketika sama Mandiri udah agree, udah approve, jadi udah tenang kan, tapi nggak langsung nyicil, bebas nyicil dulu setahun 2 tahun bisa. Syarat ketentuan berlaku gitu ya, silakan kunjungi booth Mandiri, tapi itu jadi punya rentang waktu tuh property people gitu ya buat nyicil DP-nya. Gitu, itu kelebihan acara hanya di sini nih. Cuman di sini doang ya? Cuman di sini, sampai hari Minggu. Tapi ngumpulin sampai besok kekumpul. Ah ya juga ya sih. Pertanyaan lu bagus tuh. Oke, itu apa tadi anak masa sekolah aja? jangan dong. Ya rumah bagus. Tapi anak ke sekolah, gimana sih lu? Ini yang kedua, tadi yang ketiga. Nah untuk tipe yang ketiga. Nah orang-orang yang baru beli rumah ya. Nah sama sih tadi, sebenarnya kalau bisa nyicil DP-nya dulu, kalau nggak bisa ya datang ke sini ya sebelum hari Minggu. Cuman poin selanjutnya yang bikin KPR mudah disetujui itu tahu batas maksimal cicilan teman-teman. Oke. Dalam kurung jangan maksa gitu ya. Iya. Karena ambil dari 33% maksimal 35% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya 10 juta, untuk nyicilnya tuh berarti maksimal 3.500.000. Maksimal 3.500.000. Betul. Kak saya rumahnya udah suka banget tapi cicilannya lebih nih jadi 4 juta gitu ya. Jadi 4 juta atau 5 juta. Ada dua sebenarnya tergantung karena financial management masing-masing berbeda gitu ya. Betul. Ada yang sebenarnya komposisi kita kan 35% yang di-approve bank gitu ya dari penghasilan. Kecuali penghasilan lebih dari 20 juta biasanya bisa sampai 50% approvalnya. Oh. Lebih dari 20 juta gitu ya, dua digit. Tapi kalau yang 10 juta masih di 3,5 juta. Tapi kalau misalnya kelebihan dan suka banget sama rumahnya, 2. Kalau masih bisa sabar nabung DP gitu ya. Tapi kalau udah mentok banget harus ditempatin gitu ya. Sebenarnya komposisi dari 35% itu plus 10% dari penghasilan kita kan sebenarnya buat investasi. Ya. Harusnya ya kalau di financial advisor gitu ya. Biasanya ada yang ngambil 10%-nya juga untuk jadi cicilan rumah. Jadi buffer dia oh ya udah deh gua 4,5 juta tapi gua itu anggap properti gua itu investasi. Setiap orang beda-beda tuh Mas. Betul. Masing-masing orang pasti punya financial planning beda-beda kan. Benar. Mau seperti apanya. Oke. Itu berarti 3 yang tadi itu ya untuk biar bisa disetujuin KPR-nya. Terakhir satu lagi ada. Oh ada jadi 4 dong Mas. Ada kalau gitu 4. ngomong 4.
Belum, untung belum lewat kan. Oh belum ya? Pertanyaan. Boleh. Yang keempat. Apalagi nih Bang Mongol? Terakhir. Dari tadi gue liatin mirip Mongol. Banyak banget yang ngomong gitu ke Iya gua. bener lagi kayak Mongol stres Iya ya. kan? Gue dari tadi sambil merhatiin. Serius sob. Gitu kan. Sambil merhatiin materinya Bang Mongol. Enggak banyak banget, bukan pertama nih ngomong kayak gini serius. Bang Mongol. Gitu. Terakhir ya, keempat. Cari developer yang historikalnya bagus. Dan udah kerjasama sama Bang, udah balik lagi tadi udah disebutkan gitu ya. Yang di sini udah dijamin brand-brandnya bagus, historikalnya bagus. Nggak ada yang macet-macet. Iya, Gitu kan. iya. Itu bagus tuh. Itu biasanya udah deket sama Bang, approvalnya juga bagus. Gitu. Oke, itu dia paling gampang. Karena Hifzi juga sebenarnya punya sempat punya cerita tuh soal soal kontraktor ya Zi ya. Iya, Iya renov kan? doang. Renov. Bukan bangun. Jadi rumah yang di Sepatan, yang jauh itu, aku renov. Temen sebenarnya Kang, temen banget gitu. Iya, Dan iya. Saya juga kenal kok. Iya, jangan sebut nama tapi. Iya, nggak usah. Iya, jadi teman banget tuh sebenarnya. Habis itu ya udah tuh kan bikin, aku nggak terlalu baca kontraknya lah karena ya temen sih buat apa lah. Ini mungkin kesalahan saya juga sih Mas ya. Iya. Udah tuh pokoknya nih speknya segini gitu. Terus dia nggak kerjain Kang sampai berapa bulan yang harusnya selesainya itu kalau nggak salah Oktober. Jadi selesainya tuh sampai bulan apa gitu kayak Januari atau apa gitu lama banget ya. tuh ya. Sedangkan aku kan waktu itu masih ngontrak kan di sini Ya. jadinya kan jadi harus nambah-nambah kontrakan mulu gitu. Abis itu juga banyak banget yang nggak sesuai spesifikasi gitu Kang. Kayak bikin kitchen set yang harusnya apa sih itu kayak marmer granit gitu Iya, ya kan. granit. Sama dia kayak dari Bolu gitu. Kalau dari Bolu empuk dong. Nggak bisa jadi kitchen set itu. Lantainya ager. Rumah tuh kayaknya rumah Rapunzel ya. Chocolate Factory. Oh iya. Iya pokoknya banyak banget yang gak sesuai spesifikasi lah gitu. Habis itu kayak Melenceng ya? ada yang kurang catnya lah, ada yang catnya nggak ya karena kan suruh cat putih gitu. Itu masih kayak ada abu-abunya dikit gitu, masih ada semen-semennya. Gak rapih gitu Iya, ya. nggak rapi kecewa sama banget sekali. sih, kecewa Bahkan banget sih tukangnya itu. masih ada di dalam katanya ya. Di dalam ketinggalan ya. Iya, Ya di kan? dalam tembok. Serem. Serem. Maaf Bang Mongol. Bukan Mongol. Mas Firman. Sereman cerita satanismenya. Bukan Mongol stres ini ya. Bukan Zi. Iya, itu. Itu sebenarnya mungkin juga lo belum ketemu sama developer terpercaya kayak gini nih. Ini kan lagi ada Mandiri Festival Properti Indonesia ya. Nih propertinya jadinya lebih terpercaya. Iya betul. Lo kalau misalnya pingin ngeliat, pingin tahu, pingin ngobrol itu lebih gampang. Iya. Gitu. Banyak aja lihat-lihat dari sini tuh modelnya tuh kayak keren-keren sekali gitu Iya, rumah-rumahnya. betul dong. Ya. Iya. Temen saya ada yang sampai sekarang rumahnya, dia beli rumah di Jakarta Barat. Ya. Oke. Jadi klaster developernya baru lah. Ya. Oke. Ternyata itu yang punya adalah orang yang berpengaruh gitu ya. Oh, oke. Sampai sekarang nggak dibangun Mas. Ya. Dan nggak ada yang berani Untuk ngelaporin ya. Itu hati-hati sih, ngeri banget Hati-hati emang. banget. Nah, kayak itu gitu. ya. Kan kalau misalnya udah datang ke acara Mandiri Festival Properti Indonesia kayak gini kan lu udah tahu pasti developernya Benar. udah terpercaya. Benar. Kalau misalnya ada apa-apa pingin ngobrol atau enggak juga, nanti seperti apa ya ke depannya akan ada proses. Pasti itu kan ada fase pembangunan dari masing-masing properti kan. benar. Ya kan developer masing-masing punya, oke nanti ini project kita akan sebelah sini nanti akan ada apa gitu loh. Ada Yang nantinya blueprint bisa gitu ya. yang nantinya bisa mendukung kalaupun kita punya properti di developer itu gitu. Iya. Lebih enak gitu sih. Iya Kang, betul. Gitu. Jadi jangan terlalu percaya juga nih misalnya kayak terlalu murah banget gitu ya Mas. Iya. Ya? Itu kadang-kadang ya begitu ya developernya Biasanya kabur ya. Tapi di sini mah terpercaya semua. Bagus besi-besinya soalnya. Kenapa besi-besinya orang ini kan Ya cuma bootnya buat kan berarti mahal. Iya, iya. Kalau bootnya mahal kan berarti terpercaya developernya. ade. Iya, kalau- Patokan lo emang aneh. Iya kalau dari kayu layang-layang kan Ya, baru gini. patah dong. makanya. Disimpenin atasnya juga langsung patah sih. Betul dong saya tapi. Betul dong. Nih, terus juga di sini nih Mas Firman. Katanya kalau misalnya KPR, terus lagi ada di Mandiri Festival Properti Indonesia ini lebih gampang ya untuk proses-prosesnya. Yang tadi udah dikasih tahu itu ya. Iya benar. Dan masih ada benefitnya juga. Ada benefitnya. Jadi kalau kayak online shop ya,
Oh, ya, teman-teman ini online shop mas. Online shop, Shop gitu ya. Shop mas. Shop gitu ya. Sya. Padahal sama-sama orang Ngaji Sunda. dong. Ngaji. Sya. Sya. Sama-sama orang ya. Sunda. Jadi kalau kayak online shop gitu ya, promonya numpuk guys. Shop apa mas? Hah? Shop buntut apa? Maaf Mas Mongol. Terus ya. Oke, Seru juga nih. Ada banyak Bercanda ya, Mas. benefit-benifitnya, ada keuntungannya. Ya, jadi yang pertama bunga 2,4%-nya cuma hanya di developer ini. Oke. Kalau teman-teman keluar ke marketing galerinya nggak lewat sini, nggak dapat 2,4 yang dari Mandiri. Itu Silakan tanya aja ke booth-nya. Fix selama berapa? 1 tahun. Fix 1 tahun. 1 tahun. Dan cicilannya bisa sampai 25 tahun. Oh, lebih panjang Lebih ya? panjang. Karena Cocok setahu, banget. Iya, setahu gue tuh cuma 15 waktu dulu. Bener. Bener ya? Bener. Sekarang tuh bisa sampai 25. Bisa sampai 25. Cocok buat milenial lah ya, Iya, yang iya, kerja bener. di sini gitu ya. Dan keuntungannya cicilan panjang ya tentu saja cicilannya lebih rendah kan. Betul. Gitu kan. Nah setelah itu yang lebih, tadi saya bilang kan di awal udah gampang gitu ya sebenarnya KPR sesuai pengalaman saya. Tapi di sini akan lebih gampang lagi karena ada yang instant approval. Oh. Instant approval, sorry, saya same day approval. Same day Same ya? day approval. Jadi hari itu juga bisa ketahuan bisa nyicil rumahnya atau enggak gitu. Oh. Biasanya kan kalau datang ke marketing galerinya nunggu dulu kan, pulang Ya. dulu Berapa baru lama biasanya, Mas? dikabarin. Biasanya bisa seminggu 2 minggu. Oh seminggu 2 minggu. Lumayan. Oh, lama ya. Lumayan. Ini bisa same day ketahuan dan baru nanti prosesnya belakangan gitu ya, ngumpulin dokumennya. Setidaknya udah di-approve. Gitu kan maksudnya ya? Oke. Terus kalau booking fee-nya terjadi di sini, masing-masing developer punya promo, dapat juga misalnya merchandise, dapat juga kesempatan undian sama mandirinya. Iya. Jadi double dapat juga kesempatan undian sama kita, rumah 1 2 3. Udah double 3 kali tuh kan. Wah, kalau itu jadi triple mas. Kalau tiga kali namanya triple. 2 double. 3 double triple ya, mas. triple. Iya. Kalau 4 apa ya? Kuartet. Kuartet Iya, ya. iya. Sama satu lagi Mas. Apa tuh? Bisa main PS itu. Bisa main PS. Ada Kalau PS. ada yang booking malam ini main PS sama saya. Waduh, ditantangin. Tiba-tiba Kayak anak rental. kayak nih. penawarannya nggak terlalu ini. Nah, Jadi gitulah. hanya di sini aja. Hanya di Mandiri sini. Festival Properti Online. Benar Properti banget. Indonesia ya. Benar banget, hanya di sini. Jadi pakailah kesempatan Mas ini gitu ya Benar. sampai hari Minggu teman-teman. Setuju. Jadi juga misalnya buat property people gitu ya, sebelum ngajuin KPR, kamu juga bisa ngecek kemampuan kamu lewat fitur terbaru Rumah 123, yaitu adalah kemampuan KPR. Ini juga menarik. Gue pas sempat nyobain tuh. Jadi di situ bisa dibantuin ngecek kemampuan nyicil rumah sesuai penghasilan kamu, plus ngasih rekomendasi properti yang sesuai budget. Enak banget kan? Seru banget. Jadi udah tahu nyicilnya berapa, aduh gue bisanya berapa ya nyicilnya ya. Ya. Habis itu direkomendasiin, nah properti yang cocok kalau cicilan lo sekian, itu ada ini gitu. Termasuk daerah mananya juga nggak Kang? Nah untuk termasuk daerahnya boleh ditanya sama Mas Firman. Termasuk nggak Mas? Termasuk itu bahkan AI kita, engine artificial kita, Iya. kalau Mas sebelumnya udah cari daerah Bintaro, terus nyobain fitur ini, dia akan Udah kebaca ya, dia akan ketahuan. kasih tahu yang Bintaro. Iya, jadi ini makanya buat property people jangan lupa untuk cobain fiturnya di rumah123.com/kemampuan KPR ya. Cobain di situ karena banyak banget kayak, duh ini gue nyicilnya seberapa ya untuk dapat rumah sekian, bisa gitu kan ya Mas Firman ya? Bener. Enak banget, jadi udah tahu, oh ternyata sebulannya gue harus nyicilnya misalnya 3 juta gitu. Karena untuk dapetin rumah seperti ini. banyak kasus orang, misalnya gue suka nih sama proyek perumahan A, Ya. tapi gue misalnya harganya sama nih rumah A sama rumah B gitu ya Mas Ya. ya. Tapi sama rumah A dia nggak di-approve. Oke. Karena mungkin perumahan A ini tidak bekerja sama dengan bank dia. Bank yang misalnya Bank Mandiri gitu ya. Tapi dengan project B dia kerjasama dan Ya. dia approve cicilan dengan harga cicilan sama. Dia bisa pindah loh ke project B, Oke. ke perumahan B. Jadi intinya
ada juga orang yang nyari dulu kemampuannya baru nyari rumah. Di portal kita tuh ada juga yang kayak gitu. Malah kayaknya bagusan kayak gitu deh. Maksudnya kita tahu kemampuan kita dulu, baru kita lihat apa yang sesuai kemampuan kita. Gitu. Iya, karena kalau misalnya ngelihat rumahnya dulu, kayaknya banyak rumah-rumah bagus tapi emang kan mahal ya. Iya ya. Kayak malah jadi sedih ya. Waduh, aku suka banget ya rumah ini. Mau 8M ya gitu. Kayak aku. Di Twitter aku cuma nge-like-likein rumah-rumah bagus. Tapi nggak bisa nih gitu ya. Iya, tapi kan cita-cita. Betul. Dan bisa KPR juga ada gampang sekarang. Kan? Benar, nah itu dia tadi. Lu bisa, yang paling enak adalah itu nyobain fitur dari rumah123.com untuk tahu kemampuan KPR lu. Oke, sekarang kita akan ngebuka sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh. Dan jangan lupa juga Property People. Ini gue bakal ngajakin Hifzi dan juga Kang Firman ya untuk ngejawab pertanyaan dari penonton. Dan buat 3 orang penanya terpilih akan ngedapetin saldo e-wallet total Rp300.000. Plus nanti juga kita masih ada kuis, tenang aja. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan boleh langsung angkat kaki dari sekarang. Nah, tangan dong. Hah? Tangan. Udah beda. Saya deh nanya. Enggak boleh kalau lu memang mau ngejar itunya kan. Ngejar hadiahnya. Itu gampang loh nanya. Kalau ada yang mau nanya silakan boleh. Ada yang mau nanya enggak? Angkat tangan silakan. Jangan jauh-jauh karena susah kita ngelemparin mic-nya. Apalagi kalau yang di atas tiba-tiba bikin nanya. Rada susah tuh. Nanyanya yang berkaitan dengan ini tapi ya. Oh, iya jangan dong. cuma Mas Hifzi lapar enggak? Enggak. Ya. Tolong enggak dapat. Nanyanya yang ada hubungannya sama ini misalnya saya mau nyicil KPR, saya pengen punya KPR, syaratnya harus apa aja gitu. Saya pengen nyicil dan KPR nih Mas, tapi saya nggak kerja, gimana Mas gitu. Itu pertanyaan sulit loh. Gimana Mas Firman kira-kira kalau seperti itu? Nggak kerja. Mas Firman aja sampai bingung ya gimana jawabnya ya. Tapi warisan bapaknya 4,5 M. Bisa ya kalau itu mau bisa bayar cash. Iya sih, gampang dong. Silakan mungkin ada yang bertanya di sini, ada Mbak yang lagi ngecek, Mbak, Mas, Pak, Bu, ada yang mau nanya soal KPR perumahan? Ibu mungkin. Ibu, mau tanya. Lumayan loh itu, ada e-wallet 300.000 totalnya buat 3 orang. Totalnya. 100.000 loh. Kalau ada yang mau nanya silakan bertanya karena kebenaran lagi ada di sini ada Mas Firman juga. Ada Hifzi juga, kalau misalnya mau nanyain sama Hifzi, gimana kabarnya rumah yang di Jogja nggak usah. Karena udah gak penting-penting amat. Tapi aku pengen bikin jadi ini, homestay ntar rumah di Jogja. Oh keren juga ya. Oh karena ini lu harus kasih tahu juga tuh. Kenapa? Rumah lu yang di Jogja, itu kan lu jadi kayak investasi ya. Bener. Ternyata sekarang. Ya jadi tuh aku awal beli kan nggak tahu tuh kalau di situ ada apa ya istilahnya, blueprint ya. Blueprint daerah situ lah, itu bakal dibangun mall yang besar banget. Belum tahu tuh saya awalnya Mas. Dan saya beli tuh. Saya beli rumahnya harganya sekian gitu kan. Terus ternyata di dekat situ, dekat banget kayak cuma 5 menit gitu ada mall yang besar banget Mas. Nah itu mempengaruhi harga kan Mas? Benar banget, mempengaruhi. Malah tips triknya kalau punya kenalan di pemerintahan, di kecamatan gitu ya, tanya. Ini blueprintnya mau dibikin apa? 5 tahun lagi atau at least ke BPS lah tanya kok populasinya seberapa cepat peningkatan. Itu akan indikasi harga tanahnya bakal mahal. Populasi sama blueprint pemerintah. Benar itu. Rumah saya dekat banget Kang. Di dalam rumah saya. Jadi. Kalau di dalam rumah lu berarti lu masuk mall dong rumah lu. Rumah lu langsung ke mall dong. Emang apa perumahan contoh dalam mall. Iya. Dan gue juga sama tuh saya juga beli rumah di Bandung. Dulu juga nggak tahu kalau ternyata di situ akan dibangun rumah sakit daerah RSUD. Ternyata pas saya udah tinggal, ternyata di situ di depan kompleks saya dibangun RSUD. Terus aksesnya dibagusin, nembus langsung masuk tol. Waduh, keren. At least kontrakan buat dokter lah. Iya. Enggak, kan? Itu masih rumah saya Mas. Saya nanti tinggal di mana? Kalau saya kontrakin buat dokter, saya nggak tinggal, nggak punya rumah. Suster? Boleh. Kalau suster boleh. Kalau dokter enggak. Dokter cewek masih boleh. Dokter cewek boleh. Kan kayak gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya kita udah tahu, nanti ininya akan dibikin seperti apa, itu mungkin bisa jadi salah satu investasi ya. Bener. Karena harganya bisa langsung berlipat-lipat tuh. Dari saya pertama beli, sekarang udah hampir 7 tahun dari saya beli, harganya udah hampir 300% naik. Keren. Weh, lumayan juga. 300% naik tuh. Average 40%-an lah ya per tahun ya. Iya, 40% per tahun tuh. Emas aja cuma 11 Mas. Waduh, kenapa dibanding-banding, udah gak usah dihitungin dong Mas. Gak usah jadi ngitungin harga rumah saya dong sekarang. Orang kaya dia Mas. Waduh, kaya. Gak gitu. Oke, nih kita sekarang lanjutin aja. Ada kuis sebenarnya. Ini kalau kuis, kalau tadi yang nanya masih pada bingung mau nanyanya apa. Mendingan kita langsung bagiin aja. Ada Leica Mini Ionizer
buat yang jawab pertanyaan seputar Mandiri Festival Properti Indonesia. Oke? Udah siap ya? Kalau ada yang tahu silakan langsung angkat badan, buang muka ya. Enggak dong, angkat tangan dong. gitu, gitu. Ya, dicuekin. Jangan dong, angkat kaki, dua-duanya. Jatuh. Terus jadi jalannya pakai tangan ya kalau bisa nanti. Jokesnya Cing Abdel tuh gitu. Jokes Cing Abdel. Pertanyaan yang pertama, silakan kalau ada yang tahu bisa langsung angkat tangannya. Mulai hari apa Mandiri Festival Properti Indonesia 2022 Expo ini dilaksanakan? Silakan kalau ada yang tahu boleh. Waduh. Enggak, kalau itu udah langsung tahu dong. Silakan. Masnya, boleh? Masnya, boleh. Boleh dikasih mic-nya, Mas? Kasih mic-nya. Terima kasih, itulah hadiahnya. Silakan dibawa pulang. Sennheiser sih. Mahal Sennheiser mahal. Sennheiser betul. Nama siapa, Mas? Nama Presto. Oh, Bandeng. Presto. Yoi, Mas Presto. Silakan jawabannya. Dari tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022. Gokil, dan jawabannya adalah betul. Terima kasih. Mas kok tapi ngelihat handphone sih Mas udah nyatet atau gimana? Enggak, kayaknya emang ada tahu. Ada nggak nih? Kan? Terus kita nyari kayak emang ada tahu, tapi kita nyari. Mas Presto ada hadiah Leica Mini Ionizer ya. Selamat buat Mas Presto. Mantap. Selamat. Sebelumnya kita ingin nanya, Mas tahu nggak itu fungsinya apa? Apa? Nyaring udara filter. Nyari udara kayak paru-paru maksudnya ya. Ya, ionizer gitu. Betul buat nyari. Gua Mas, aja mau saya bayarin nggak Mas? Nggak usah. Nova jadi tiba-tiba langsung nanyain. Pengen juga. Oke, sekarang masih ada satu lagi ya, masih ada satu lagi Leica Mini Ionizer-nya. Tinggal sebutin aja. Sebutkan 2 penawaran spesial dari Mandiri Festival Properti Indonesia 2022. Wah, udah disebutin tadi. Tadi udah disebutin sama Mas Firman, udah disebutin. Mas Firman nih. Ada 2 penawaran spesial. Ayo. Di MFPI ya. Wah, kakaknya bisa tuh Festival kakaknya. Properti, ha? Kakaknya tahu tuh. Mana? Kakaknya tahu ya? Oke. Nama siapa? Lia. Lia? Ya. Oke, siap. Penawaran Amalia apa Lia aja? Lia aja. Lia aja, oh berarti Lia aja ya? Okay. Jago bahasa Inggris dong? Enggak, itu lancar. Bukan, itu kursus. Oh, kursus. Kursus. Lia tuh kan lancarkan Inggris Anda ya? Kurang Bukan lebih. dong. Masa kursus bahasa Inggris Lia lancarkan Inggris Anda. Itu kepanjangan, kalau bukan IF ya, English fasih bukan ya? IF. Oke, Lia. Penawarannya. Penawaran hari ini yang diberikan di acara Mandiri Festival Properti adalah pertama instant approval, kedua itu satu tuh kan lupa kan? Instant approval, terus juga nggak perlu permudah masalah administrasinya seperti nggak perlu approval ke HRD, datang langsung ke lokasi, jadi bisa hanya by email. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Terus sama penawaran bunga spesial dari Mandiri selama 1 tahun fix 4, berapa persen tadi. Wah, Pak, gede banget ya, itu kalau 4, sekian. Terima kasih Mbak Lia, tapi maaf jawabannya kurang tepat ya. Mbak, salah. tapi santai aja Mbak tetap dapat hadiah hiburan. Apa tuh? Nang ning nang ning nang ning Gimana, udah terhibur? Udah, oke. Itu dia hadiah hiburan dari saya ya. Masih ada yang bisa jawab? Masih kurang tepat sebenarnya, bukan 4% ya? Bukan 4%, 4% gede banget loh itu. Kalau 4% saya langsung sekarang pek gitu, mau. Ada yang di atas, ada kalau ada yang di atas bisa loncat sekarang ya, yuk. Jangan. Jangan ya. Yang di bioskop mau jawab, yang lagi nonton. Yang lagi jawab lagi, wah saya tahu nih lagi nonton padahal. Ada yang tahu? Mas, Ayo, tahu Mas, Mas? silakan Mas. Silakan. Apa penawaran spesial dari Mandiri Festival Properti Indonesia 2022 sekarang? Ada 2, ada banyak sih, ada 3. Yang pertama keuntungannya mendapatkan fix bunga sebesar 2,4% selama 1 tahun. Dan jangka waktu tenornya diperpanjang sampai 25 tahun. Betul! Luar biasa. Selain jawabannya benar, dia megang mic-nya kayak penyanyi dangdut ya? Iya betul, ada getar tangannya. Ya, oke. Untung aja dia gak miking ya. Na, hey. Yo. Mas Firman dong. Gak usah. Kenapa jadi ditagih satu-satu? Firman kan? Firman. Beda Firman. Oke, selamat buat tadi Mas Presto. Tadi belum nanya Mas siapa namanya? Dasep. Hah? Mas Dasep. Mas Dasep. Oke, Mas Dasep sama Mas Presto. Selamat
udah ngedapetin masing-masing ada Leica Mini Ionizer ya. Itu langsung udah dikasih. Sekarang balik lagi Zi, ini lu punya ada rencana upgrade rumah nggak? Pengen banget Kang. Jadi pesawat katanya ya? Enggak dong. Pengen jadi rumah pohon sih. Itu jadi nggak upgrade, downgrade dong kalau jadi rumah pohon. Enggak, aku pengen banget jadi lokasinya tuh yang lebih manusiawi lah ya. Karena aku kadang-kadang tuh kalau kita kerja di sini pulang jauh banget gitu Kang, udah capek sedangkan pagi harus balik lagi ke sini gitu. Makanya aku kadang-kadang kalau kerja di Kokas ini suka nginep di security-nya gitu. Biar gak capek gitu. Makanya aku pengen punya rumah yang lebih deket lah kayak misalnya di Bintaro gitu sama yang lebih luas kan anak juga udah semakin besar gitu. Bahkan lebih tua dari saya sekarang. Kenapa anaknya lebih tua? Kenapa lebih tua anaknya daripada lu kan aneh ya. Iya maksudnya anak udah mulai besar jadi pengen butuh kamar lagi lah, ada ruang kerja juga gitu. Pengen sih. Nambah properti juga mau gak? Nambah propertinya? Iya pengen itu. Itu tuh pengen nambah ya? Pengen nambah, pengen nambah ke lebih dekat sini lah. Sini. Berarti nanti yang di sana akan dikontrakin? Ya mungkin dikontrakin. Keren luar biasa. Dikontrakin ya itu tadi 30.000 10. Oke, ini untuk penutup nih Mas Firman, ada saran gak buat property people yang lagi nyari hunian? Nah khususnya yang harus mengajukan KPR. Oke, saran balik lagi ke kemampuan teman-teman. Tanya, kita udah ada apps-nya gitu ya. Di website kita bisa lihat kemampuannya berapa. Itu nanti pasti ada opsi. Either teman-teman agak mundurin waktu buat nyicil DP. Biar cicilan tetap di angka 35% gitu kan. Atau teman-teman cari yang lebih rendah. Biasanya harganya kalau dinego berarti agak jauh, agak mundur dikit gitu ya. Jangan memaksakan. Betul. Memaksakan pengen... gue pengen ini aja, tapi akhirnya cicilan gak kuat, akhirnya take over. Jangan, jadi sesuaikan budget, kuncinya itu, sesuaikan budget. Karena teman-teman gak pernah tahu ke depannya kebutuhannya apa lagi. Gitu kan, tetap fokus di 35% itu. Dan kumpulin DP dari sekarang, kurangi ngopinya. Padahal kita cara ngopi ya, ngopi buat kumpulin DP. Ngopinya di rumah aja, atau bawa dari rumah. Benar. Itu sih. Itu yang paling pentingnya ya. Itu bahwa kita harus menyadari misalnya kita cicilannya juga harus diingatkan bahwa ya kita pendapatannya sekian, yang bisa kita untuk jadiin cicilan ya sekian juga. Benar gitu ya. Banget. Intinya tahu diri. Iya juga sih sebenarnya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Firman, Mas Hifzi. Terima kasih, boleh minta tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan obrolan yang kita tadi udah di sini buat property people juga jadi semakin tersadarkan bahwa ternyata harus seperti ini. Sama kalau saya sih masih mengingatkan sekali lagi kalau misalnya property people pingin nyari ya properti terus juga kayak pingin tahu KPR-nya kayak gimana, cobain deh fiturnya dari Rumah 123. Itu udah paling bener deh, enak banget tuh. Langsung bakalan diarahin untuk propertinya ke sini, cicilannya sekian. Jadi kita udah tahu ya. Tapi balik lagi waktu yang akhirnya membatasi kita, terima kasih. Kalau gitu sekaligus saya juga pamit ya. Sekaligus kita pamit, saya Randika Jamil. Ada Firman. Mas Firman. Saya Bang Mongol. Saya Hifzi. Canda Bang ya. Ntar saya gak diajakin podcast lagi. Gara-gara. Terima kasih. Ya kita pamit dari Ngopi on Ground kali ini. Dan buat yang nyari dan pingin nempatin rumah baru, kami ada buat kamu nemenin nyari rumah impian bersama Mandiri KPR. Oke, kalau gitu kita semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ngopi on Ground selanjutnya. Dadah. Dadah. Jual beli properti jadi lebih mudah. Gak perlu bingung, ada kami di sini. Rumah impian dan apartemen untuk masa depan. Semua ada untuk property people. Solusi properti terpercaya. Baru second semua ada. Jual rumah cepat laku. Cari rumah banyak pilihan untuk Anda. Dapat untung, dapat hunian di Rumah 123.com. Cari rumah
Rumah123.com